Karena banyak sekali para komentar yang menanyakan soal klaher. Jadi kali ini saya akan bahas secara perinci masalah klaher yang bagus dan klaher yang jelek. Dan pembelian klaher mana yang original, mana yang lokal. Karena kerusakan dari klaher sedikit pun, ingat ya, kerusakan dari klaher sedikit pun itu akan berakibat fatal ke penggilingan padi kalian. Baik itu berada di mesin poles, ataupun di mesin PK, ataupun di mesin-mesin penggeraknya. Sedikit aja ada kerusakan, ini akan berakibat fatal. Dan suaranya gemuruh, suaranya gemuruh, mendengung, tidak nyaman lah. Hanya dari klaher ini yang mungkin teman-teman bengkalaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan para pengelola penggilingan padi amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada sukses, pada maju, dan pada sehat semuanya. Dan saya ucapkan juga khususnya buat kawan-kawan para pengelola penggilingan padi amatir, selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi tips, yaitu masalah klaher. Nah tentu teman-teman, masalah klaher itu tidak bisa dianggap barang sepele. Asalkan klaher ganti baru bisa bagus. Tidak. Tetap itu kalian harus bisa memeriksa klaher yang bagus dan klaher yang jelek. Karena walaupun kita beli baru, banyak sekali barang-barang yang sekarang yang dijual itu banyak sekali kalian tertipu. Karena barang itu barang lokal. Satu kali pakai udah rusak. Satu kali pakai udah terasa lagi. Kenapa? Karena ada banyak sekali kawan-kawan kita, khususnya teman-teman di penggilingan padi amatir yang selalu menanyakan masalah klaher. Yang selalu menanyakan masalah keluhan-keluhan, suaranya, ininya, itunya. Padahal itu hal yang sepele, teman-teman. Hanya di daerah inilah. Kalian harus paham bagaimana ini cara memeriksanya. Pada video yang dulu sudah saya katakan, teman-teman. Barang yang mahal belum tentu bagus. Tetapi barang yang bagus sudah pasti mahal. Oke? Simak terus videonya sampai tuntas. Jangan sampai disekat, karena teman-teman takut salah paham. Jangan lupa, silakan diklik dulu tombol like-nya, oke? Berbagi ya, diklik tombol like-nya. Dan komennya juga ditulis kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah, silakan diklik dulu. Dan loncengnya juga jangan sampai ketinggalan teman-teman ya, silakan diklik dulu. Sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah teman-teman semua, saya selalu membaca dan mengumpulkan para komentar dari rekan-rekan kita, khususnya para pengelola penggilingan padi amatir. Kenapa saya mengatakan penggilingan padi amatir ya? Karena kalaupun yang sudah senior, yang mesinnya serba canggih, yang mesinnya serba original, ekspor luar negeri, tidak perlu dibahas itu teman-teman. Tidak perlu dibahas itu. Yang perlu dibahas adalah masalah amatir, masalah pemula, masalah yang sering sekali terjadi, suatu hambatan pada pekerjaan kita. Itulah penggilingan padi amatir. Karena saya juga dilahirkan oleh para amatir. Saya belajar dari amatir. Makanya saya ingin mengumpulkan rekan-rekan, khususnya rekan-rekan penggilingan padi amatir. Oke, kita sharing, kita berbagi pengetahuan masalah penggilingan padi amatir. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan masalah klaher, teman-teman.
Tadi dari awal sudah saya katakan, banyak sekali rekan-rekan kita yang menanyakan di kolom komentar. Selalu saya baca, selalu saya kumpulkan, bahkan saya tulis satu persatu, disimpan satu persatu, itu tulisan-tulisan dari rekan kita. Permasalahan ini banyaknya yaitu permasalahan seperti di kipas, blower, mesin poles, selalu suaranya gemerusuk, gemuruh, ataupun dari mesin LM-nya PK ya, gemuruh suaranya, dan juga dari penggerak-penggerak dieselnya gemuruh, banyak sekali. Nah, hal inilah yang sering terlupakan sama teman-teman semua. Nah, tutorial ini teman-teman ya, mohon maaf untuk para senior mungkin yang sudah tahu cara mengetahui klaher ataupun bearing yang bagus dan yang jelek. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini berbagi hanya untuk kawan-kawan kita yang masih para amatir. Karena yang bertanya di kolom komentar para amatir, bukan para senior. Nah, saya akan menerangkan cara mengecek ataupun mengetes klaher yang baik dan yang jelek. Nah, ini saya hanya contoh saja teman-teman ya. Ini klaher semacam ini aja ya. Mungkin teman-teman udah mengetahui ini klaher buat apa. Mungkin teman-teman udah mengetahui ya. Klaher ini udah tidak asing. Yang sehari-hari mungkin klaher ini diperbaiki, dipegang, diganti sama teman-teman klaher inilah. Yang sering. Tetapi ini hanya contoh saja. Saya hanya mencontohkan pada klaher ini. Nah, dalam pembelian klaher teman-teman ya. Teman-teman harus membeli klaher yang benar-benar original, orsinil, yang bagus. Jangan sembarang beli. Wah, toko A dengan toko B, murahan toko A, toko B mahal. Lihat dulu barangnya. Ternyata barangnya tidak sama, teman-teman. Toko A yang mahal itu barangnya orsinil, toko B yang murah, ternyata barangnya jelek. Nah, yang saya pakai, yang selalu saya pakai dari dulu sampai sekarang, klaher, jenis klaher apapun, dari penggilingan padi saya yang saya pakai 1 unit, saya semua hampir koyo yang dipakai. Merek koyo yang dipakai. Tetapi teman-teman maaf ya, kalaupun pembelian, ini segelnya ataupun plastiknya, biasanya kalau koyo kan itu masih menggunakan lagi plastik di sini. Nah, plastiknya itu biasanya diklem ya, dirapat itu, dirapat. Jadi tidak bisa dibuka. Apalagi dibuka, dipegang ininya tidak bisa. Itu di plastik, klem di sini ya. Nah, ini awas ya, plastiknya itu jangan rusak. Kalaupun rusak, plastiknya jangan dibeli. Jangan dibeli. Jadi plastiknya itu harus masih utuh, baru kalian beli. Itu dari koyo. Kalaupun klaher yang lain itu tidak pakai plastik. Biasanya dibungkus pakai semacam plastik lagi ya, tapi semacam kertas tapi kayak plastik gitu ya, dibungkus itu. Nah, itu maaf ya, klaher yang jelek. Klaher yang jelek. Karena klaher yang dibungkus begitu tanpa diklem, biasanya itu kan bisa dicoba-coba di apa ya, ada yang ditukar lagi pembelian barangnya. Nah, itu jadi pas begitu Anda beli itu klaher udah jelek. Nah, itu teman-teman ya. Nah, cara menentukan klaher yang bagus dengan yang jelek tadi ya teman-teman, pertama tadi harus pembelian yang bagus teman-teman ya. Membeli klahernya jangan yang sembarang klaher. Awas nih. Karena kenapa? Dari pertanyaan rekan-rekan kita, dari para komentar, seperti blower katanya gemuruh terus-terusan gemuruh, udah diganti ini, udah diganti itu, udah disetting ini, setting itu. Ternyata ini terbengkalai teman-teman. Klaher pun ini luar biasa suaranya nyaring teman-teman. Ini kalaupun klaher ini udah rusak, nyaring ini suaranya, luar biasa ini. Coba aja teman-teman ya, kita punya motor aja, sepeda motor ya, klahernya udah jelek sedikit aja, itu udah nggak enak, itu stang dipakainya udah nggak enak. Padahal itu klaher rusaknya hanya sedikit rusaknya. Begitu diganti klaher itu udah masih bagus, masih layak ya pakailah untuk roda-roda kita di rumah, masih bagus itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita pertama dalam pembelian tadi belilah klaher yang original ya. Pertama tadi itu ya, belilah klaher yang original. Saya tidak menyarankan untuk beli satu
macam merek, tidak ya, hanya saya selalu menggunakan Koyo. Itu ya yang punya nama, tapi awas Koyo juga mungkin sekarang udah ada tiruan. Jadi Koyo yang bagaimana, yang Koyo yang asli itu ya. Dan juga teman-teman ya, satu hal lagi, merek Koyo itu kardusnya pun, kardusnya luarnya itu juga disegel, jadi hanya bisa, jadi tidak bisa dibuka. Kalaupun udah dibuka itu berarti rusak segelnya. Itu cuman segelnya semacam lakban itu ya, cuman segelnya itu lakbannya itu lakban benar-benar lakban perusahaan. Jadi kalaupun itu sudah ada yang buka, berarti itu rusak itu segelnya. Lain lagi dengan kelahar jenis lain ya, kardusnya itu sama sekali tidak di lakban. Nah itu teman-teman ya. Yang keduanya teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menentukan bagaimana cara mengetahui lahar ini apa masih bagus atau tidak. Sekali lagi ya, ini tutorial ini saya hanya untuk para pemula ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kelahar yang bagus ini, kelahar yang bagus. Nah ini dalam kalaupun kita putar ini masih stabil putarannya, dan juga kalaupun begini tidak ada goyangan sama sekali teman-teman ya, tidak ada goyangan sama sekali. Dan kalaupun misalnya ini dipegang aja bagian tengahnya, pegang gini teman-teman ya, bagian tengahnya dipegang gitu ya. Dan kita ketuk-ketuk gini ya, ini tidak ada suara gitu ya. Nah itu berarti kelahar yang bagus teman-teman ya. Nah cara memilih kelahar, nah saya contohkan juga di sini. Saya ada kelahar kecil ini teman-teman, ini kelahar udah rusak, tapi ini apa namanya sama pemiliknya kemarin masih dipakai, katanya nggak perlu diganti katanya gitu. Padahal ini udah rusak teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini saya hanya mencontohkan saja ya. Jadi contoh ini teman-teman berlaku untuk semua kelahar ya, bukan hanya dari kelahar ini aja. Jadi untuk semua kelahar, baik yang gede, kelahar poles, kelahar permesinan, sama itu untuk memeriksa kelahar. Pertama ini teman-teman coba pegang dulu bagian tengahnya ya, bagian tengahnya, coba goyang. Nah itu ya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah ada goyangan kan? Padahal ini kelahar kelihatannya masih bagus, masih mulus. Ini masih dipakai kemarin sama pemiliknya. Saya cabut, ini udah rusak, saya bilang gitu. Katanya jangan dipakai, ini kan masih bagus, belum rusak. Saya balik nanya, kalau rusak ini bagaimana kelihatannya Kang, gitu ya, sama pemilik ini. Kalau rusak katanya udah hancur, udah keluar ininya, katanya bagian tengahnya itu udah rusak katanya. Ini kan masih bisa dipakai, ya terserah gitu ya. Terserah, saya bilang kalau mau pakai aja, cuman saya tidak tahu jawab. Nah ini teman-teman ya, pertama ini. Nah ya, ini. Apalagi kalau ke atas ke bawah teman-teman ya, itu juga sama nih, ada goyangan ya. Dan juga kalaupun kita dipegang bagian tengahnya, ini nih ada suara. Ada suara pokoknya ini ya. Nah itu teman-teman ya, berarti ini kelahar udah rusak teman-teman, udah rusak. Ini kalaupun ini kelahar ini ada di mesin poles, misalnya bagian apa namanya blower, ini suara blower itu bukan menggemusuk teman-teman, gemusuk ini. Apalagi ada di dalam misalnya gearbox molen ya, mau molen jenis apapun, yang penting kalau udah begini ini pasti ini gemerusuk suaranya. Apalagi teman-teman, kalaupun kelahar udah begini, ini misalnya bagian roll ya, roll molen, ini akan berakibat goyang ke molen, goyang itu ke rollnya itu. Nah itu teman-teman ya, cara menentukan apa namanya kelahar yang sudah rusak. Nah ini yang rusak semacam ini teman-teman. Ini juga kalaupun begini nih ada suaranya. Nah itu ya. Dan kalaupun yang bagus berarti ini masih bagus macam ini teman-teman. Tidak ada goyangan sama sekali gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, mungkin yang perlu saya sampaikan sama teman-teman semua, menjawab pertanyaan-pertanyaan para komentar. Terima kasih Anda sudah bertanya di kolom komentar. Itulah jawaban-jawaban saya mengenai kelahar yang rusak dan kelahar yang bagus, dan cara memilih pembelian kelahar mana yang original, mana yang biasa-biasa. Itu sekali lagi, belilah barang yang original, karena itu mesin, semua unit-unit mesin yang ada di penggilingan kalian adalah penggilingan kalian, adalah milik penggilingan kalian. Sekali lagi, jangan gunakan barang-barang yang kurang bagus. Oke? Yang mahal belum tentu bagus, tapi yang bagus
pasti mahal. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.